Halo Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ketemu lagi bersama saya Bobby Febian. Dan hari ini saya percaya bahwa kasih anugerah, sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-14, saya akan baca dari ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu, ini adalah cerita di mana Yesus dan murid-muridnya baru aja selesai melakukan sebuah pelayanan yang luar biasa, yaitu memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu. Ya, ini sebuah prestasi yang dahsyat banget, apalagi untuk murid-murid Tuhan. Ya, mereka baru aja melihat sebuah hal yang sangat spektakuler dalam kehidupan mereka. Wow, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Haleluya. Wow. Bapak Ibu, seringkali kita diizinkan Tuhan untuk melihat hal yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, luar biasa. Amazing. Tapi apa yang terjadi dalam cerita ini, Bapak Ibu, ya, Tuhan langsung suruh murid-muridnya untuk pergi. Ayo, gerak lagi, move on. Ya. Nah, ini mengajar kita, Bapak Ibu, supaya kita itu nggak terpaku pada sebuah berkat, nggak terpaku kepada sebuah prestasi. Khususnya buat kita yang sudah melayani, wah, jangan berdiri di atas sebuah monumen keberhasilan pelayanan. Ya, Tuhan bilang, jangan duduk-duduk lagi, ayo langsung jalan, saudara. Waduh, ya. Nah, habis mereka itu melihat hal-hal yang spektakuler itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang, kalian pergi sendiri, naik kapal sendiri, saya mau berdoa di sini. Wah, dalam kehidupan kita, saudara, seringkali kita diizinkan untuk mengalami kesendirian itu. Sepertinya Tuhan itu menarik diri dari kita. Kemudian kita diizinkan untuk berjalan sendiri. Dan seperti yang terjadi pada murid-murid, mereka mengalami badai di tengah perjalanan mereka. Ya, seringkali kita ngerasa sendirian, kemudian kita seperti mengalami badai. Badai yang besar. Nah, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak mereka bakal kena badai? Tahu, Bapak Ibu. Tahu. Ya, sama seperti kita. Tuhan tahu kita akan mengalami banyak kesulitan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita dites. Apakah iman kita, apakah kasih kita kepada Tuhan itu betul-betul murni. Amin, saudara. Dalam kata testimoni atau kesaksian itu ada kata tes. Artinya begini, untuk kita bisa bersaksi, ya, testimoni, kita harus dites dulu. Ya, jadi kalau hari ini saudara dites sama Tuhan, ya, itu artinya saudara mau naik peringkat, saudara siap untuk bersaksi. Amin, saudara. Nah, luar biasa, luar biasa. Ya, berita luar biasa, berita yang baik adalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan pada saat kita dalam keadaan yang sangat berat. Murid-murid itu mengalami angin sakal. Apa itu angin sakal? Angin sakal itu angin yang melawan arah kita. Bayangkan kalau saudara naik kapal layar, ya, kemudian terjadi angin sakal, apa yang bisa saudara lakukan? Mengembangkan layar? Nggak bisa. Ya, terpaksa layar diturunkan. Karena kalau layar dikembangkan, kapal itu akan mundur, saudara. Layar itu bicara tentang kemampuan kita, kepandaian kita, harta segala macam yang tidak bisa diandalkan. Apa yang bisa diandalkan? Ya kan, waktu pandemi datang, apa yang bisa diandalkan? Banyak orang punya duit, tapi nggak bisa mengandalkan duitnya. Ya kan? Angin sakal terjadi. Ini waktunya benar-benar berserah dan berteriak kepada Tuhan. Nah, cerita ini, saudara, dilanjutkan ketika tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Bukan menampakkan diri, Tuhan Yesus datang ke situ jam 3 pagi. Ya, ketika ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wow, Bapak Ibu, Tuhan sanggup datang kepada kita dalam keadaan kita yang paling lemah,
dalam keadaan kita yang paling terguncang, saudara, dalam waktu-waktu yang kita nggak pernah sangka dan dengan cara yang tidak kita sangka, Dia datang untuk menolong saya dan saudara. Hari ini ada berapa banyak orang yang mengetahui bahwa dalam kemalangan hidupmu, dalam tekanan hidupmu, ada Tuhan yang sedang datang menolong engkau. Ya, dari semua murid-murid hanya satu orang yang responnya benar. Dia berkata, Tuhan, kalau itu kamu, izinkan aku datang kepadamu. Suruh aku datang ke sana. Bapak Ibu, artinya begini, untuk mengalami kasih Tuhan, ayo kita fokus kepada apa kata Tuhan. Amin. Apa kata Tuhan? Di tengah badai kehidupan, ingat apa kata Tuhan. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata berita, bukan apa kata orang lain. Apa kata Tuhan. Tuhan bilang, ini aku datang padamu. Mari kita mendekat pada Tuhan. Mari kita melekat kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.